Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Forum Katekismus, tempat belajar firman Tuhan berdasarkan Alkitab dengan menggunakan buku Katekismus Gereja Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudaraku, kita sampai pada edisi yang ke-18 di mana kita akan belajar soal jawab nomor 34 dan 35. Kita awali dari soal nomor 34. Bagaimanakah bunyi apostolikum atau pengakuan iman rasuli? Pengakuan iman rasuli atau apostolikum adalah demikian. Saya percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Saya percaya kepada Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria, menderita di bawah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ia masuk ke dalam kerajaan kematian, dan pada hari ketiga ia bangkit kembali. Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Saya percaya kepada Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa-dosa, kebangkitan tubuh, dan kehidupan yang kekal. Amin. Di depan ada istilah Katolik atau Gereja Katolik. Yang dimaksudkan adalah istilah Katolik ini berasal dari kata Katolikos dalam bahasa Yunani dan berarti mencakup segalanya. Itu adalah umum atau universal. Istilah Katolik di dalam dua pengakuan iman gereja awal tidak mengacu pada satu gereja tertentu sebagai sebuah lembaga, melainkan pada gereja Kristus di dalam keuniversalannya. Saudaraku, apostolikum atau yang juga sering disebut sebagai pengakuan iman rasuli atau pengakuan iman para rasul, ini dirumuskan pada awal setelah para rasul gereja awal atau gereja mula-mula. Beberapa pernyataan pengakuan iman yang penting mengambil dasar pada khotbah Rasul Petrus di rumah Kornelius yang termuat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 37 sampai dengan 43. Saya akan membacakannya. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang-orang mati. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya.
Your floodgates of blessing on us throw open wide. Lord, grant that old time power. Prinsip-prinsip dasar dari Apostolikum ini disusun pada abad kedua dan kemudian dilengkapi pada abad yang keempat. Saudaraku, pengakuan iman hendaknya bukan hanya berupa kata-kata belaka, melainkan harus melibatkan hati dan seluruh hidup. Itu harus nyata di saat-saat kita menghadapi berbagai permasalahan hidup. Ia harus menjadi pegangan agar kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran asing yang tidak berasal dari Allah. Mengakui iman juga berarti menyerahkan seluruh hidup dan masa depan kita kepada Allah, Sang Pengatur segalanya. Meskipun pengakuan iman tidak masuk dalam liturgi ibadah Gereja Kerasulan Baru, namun setiap mereka yang bergabung dalam persekutuan anak-anak Allah bersama para rasul harus mendasarkan seluruh ibadahnya kepada pengakuan iman ini. Untuk itulah bagi setiap anggota Gereja Kerasulan Baru harus berkomitmen, harus setuju dan percaya serta meyakini pengakuan iman Gereja Kerasulan Baru yang nanti akan kita bahas pada bagian berikutnya. Tuhan mengaruniakan hikmat kepada setiap orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Amin.